Assalamualaikum teman-teman semuanya. Di sini Ibu akan menjelaskan mengenai pengertian teks anekdot. Nah, sebelum kita memasuki, apakah kalian tahu teks anekdot itu apa? Nah, sederhananya teks anekdot adalah cerita yang berisi rangkaian kalimat lucu. Tapi nggak semua cerita lucu bisa dikategorikan sebagai anekdot loh. Nah, berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia atau KBBI, teks anekdot adalah cerita singkat yang menarik karena lucu dan menghibur. Biasanya, teks anekdot menceritakan orang penting atau yang orang terkenal berdasarkan kejadian sebenarnya. Jadi, teks anekdot tidak hanya sembarangan cerita lucu saja ya, melainkan berdasarkan kejadian nyata. Selain itu, teks anekdot juga membicarakan topik secara spesifik dan kadang kala dibuat berdasarkan pengalaman pribadi. Biasanya teks anekdot tidak menjelaskan secara detail sehingga dampak dari cerita yang ditampilkan pun berjangka pendek. Nah, itu adalah pengertian teks anekdot. Nah, teks anekdot juga mempunyai ciri-ciri. Nah, berikut ciri-ciri teks anekdot yaitu bersifat humor atau lelucon. Artinya, teks anekdot berisikan kisah-kisah lucu atau bualan. Yang kedua, itu bersifat menggelitik. Artinya, teks anekdot akan membuat pembacanya merasa terhibur dengan kelucuan yang ada dalam teks. Yang ketiga, bersifat menyindir. Pasti tahu sendiri kan, dari dalam cerita itu akan mempunyai kalimat yang menyindir. Lalu yang keempat, bisa jadi mengenai orang penting. Nah, yang kelima, memiliki tujuan tertentu. Yang keenam, kisah cerita yang disajikan hampir menyerupai dongeng. Yang ketujuh, yang terakhir, yaitu seringkali menceritakan tentang karakter hewan dan manusia yang saling berhubungan secara umum dan realistis. Nah, itu adalah ciri-ciri mengenai teks anekdot. Nah, teks anekdot juga mempunyai tujuan. Tujuan teks anekdot, apa sih perbedaan antara teks anekdot dan humor? Pasti kalian banyak kan mempertanyakan. Nah, kamu bisa tahu jawabannya dari tujuan penulisan teks anekdot. Biasanya, tujuan teks anekdot adalah untuk membangkitkan tawa pembaca sebagai sarana hiburan dan sarana untuk mengkritik. Jadi, cerita anekdot tidak hanya menghibur, tapi juga bermaksud untuk mengkritik suatu hal. Sedangkan cerita humor hanya menghibur pembaca saja, tanpa adanya pesan atau maksud tertentu. Lalu, itu adalah tujuan. Nah, meskipun teks anekdot berisi kritik, tapi penyampaiannya dengan cara yang lucu dan menghibur, nggak perlu pakai kalimat-kalimat kasar atau menyakiti hati. Ayo, siapa di sini yang masih suka mengkritik dengan cara yang kasar dan menyakitkan? Jangan begitu ya. Kritik itu harus bersifat membangun, bukan malah menjatuhkan. Oke? Nah, lanjut yaitu struktur teks anekdot. Kita lanjut bagian strukturnya teksnya ya. Struktur teks anekdot terdiri dari 5 bagian, yaitu abstrak, orientasi, kritis, dan koda. Nah, yuk kita simak masing-masing. Abstrak merupakan bagian pendahuluan atau bagian pembuka teks. Lalu yang kedua itu orientasi, merupakan awal suatu kejadian atau saat cerita mulai bergulir. Yang ketiga, krisis, merupakan puncak cerita yang berisi konflik atau masalah yang terjadi pada karakter. Yang keempat, reaksi, merupakan respon atau reaksi yang dilakukan karakter setelah mengalami krisis. Yang kelima, koda. Ini yang terakhir. Koda merupakan bagian penutup teks yang berisi amanat atau kritik. Nah, sekarang kamu tahu kan pengertian teks anekdot, ciri-ciri, tujuan penulis, struktur, dan kebahasaan teks. Teksnya. Sekarang mari kita coba lihat teks anekdot berikut ini. Nah, oh ya, saya lupa menjelaskan mengenai kaidah kebahasaan teks anekdot. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai kaidah kebahasaan teks anekdot. Teks anekdot juga punya kaidah kebahasaan yang bisa kamu pahami. Dengan begitu, kamu bisa lebih mudah membuat dan membedakan teks anekdot dengan jenis-jenis lainnya. Ya, berikut kebahasaan teks anekdot. Yang pertama itu menggunakan kalimat yang menyatakan kejadian sebenarnya yang sudah terjadi atau peristiwa masa lalu.
Lalu yang kedua itu menggunakan kalimat restoris, yaitu jenis kalimat pertanyaan tidak membutuhkan jawaban. Yang ketiga menggunakan konjungsi. Apa itu konjungsi? Yaitu penghubung kata yang menyatakan hubungan waktu. Contoh seperti kemudian, lalu, selanjutnya, dan sebagai lainnya. Yang keempat itu menggunakan kata aksi. Contohnya seperti menulis, membaca, bernyanyi, belajar. Nah, itu adalah kata aksi ya. Yaitu yang kelima menggunakan kalimat perintah. Contohnya seperti jangan buang sampah sembarangan. Jawablah seperti jangan buang sampah sembarangan dan jawablah pertanyaanku. Itu adalah kalimat perintah. Lalu yang keenam itu menggunakan kalimat dengan tanda seru. Lalu yang terakhir itu menggunakan kalimat langsung atau khusus teks anekdot dalam bentuk dialog. Nah, itu adalah tadi yang sudah kamu tanya pengertian dari kaidah kebahasaan teks anekdot. Nah, kali ini Ibu akan memberi contoh teks anekdot. Ini adalah teks anekdot yang Ibu bacakan, yaitu sekarang coba kamu perhatikan teks anekdot yang Ibu bacakan. Amar, Mir, ternyata banyak politis di negeri ini yang sudah kaya raya. Kalau masalah itu aku juga kurang tahu, Mar. Saking kayanya mereka sampai mampu memiliki baju termahal di Indonesia. Hah? Baju termahal di Indonesia? Baju apa itu? Ya, apalagi kalau bukan baju tahanan KPK. Kok malah baju tahan KPK? Iyalah, coba saja kamu pikir. Seorang politisi minimal harus mencuri uang 1 miliar terlebih dahulu baru bisa memakai baju tersebut. Oh, maksud kamu gitu toh. Baru ngerti aku. Nah, tadi adalah salah satu dialog atau salah satu teks yang mengarah pada teks anekdot. Itu adalah salah satu contoh teks anekdot ya teman-teman. Nah, jadi pada contoh teks anekdot di atas itu secara jelas percakapan itu membicarakan topik yang spesifik, yaitu KPK, sebuah lembaga pemberantas korupsi di Indonesia. Anekdot tersebut juga tidak memberikan detail sehingga akibat dari percakapan tersebut hanya berjangka pendek. Jangan terkecoh dengan cerita humor yang banyak pula berada di luar pasaran. Cerita humor yang berbentuk novel atau komik atau cerita bergambar biasanya berisi detail sehingga dampak dari cerita tersebut berjangka panjang. Selain itu, biasanya cerita tersebut dibuat agar para pembaca merasa termotivasi atau bercerita sengaja membagi pengalamannya kepada orang lain. Nah, dalam cerita humor, tidak semuanya unsur berdasarkan pengalaman pribadi atau fakta ya. Mudahnya, cerita bisa dibuat-buat atau hanya bualan saja. Untuk sekarang ini, tes anekdot tidak hanya dilakukan melalui lisan, tetapi juga tulisan. Contohnya seperti yang tadi sudah dikatakan di awal paragraf, melalui pengenalan suatu kejadian lucu. Pesan ini bisa berupa dialog ataupun narasi. Pesan ini pun biasanya membicarakan topik yang terkini sehingga terdapat konteks yang berkaitan antara kejadian yang sedang berlangsung dan anekdot yang diceritakan. Selain itu, teks anekdot dapat berupa meme atau juga dapat berupa meme atau komik strip pendek yang sekarang banyak diunggah di media sosial, terutama Instagram. Kalian pastinya familiar dong dengan perkembangan informasi dan berita yang sangat cepat. Para pengguna ini kemudian membuat anekdot-anekdot dari kejadian yang masih hangat. Tidak jarang juga teknologi digunakan untuk senjata atau promosi dan bahkan menyindir kejadian-kejadian yang sedang hangat. Seperti definisi yang diberikan di KBBI, teks anekdot biasanya juga mengenai orang-orang penting yang terkenal. Oleh sebab itu, tidak jarang pula anekdot dijadikan bahan lelucon yang merujuk ke suatu orang yang spesifik. Nah, jadi
Begitu teman-teman penjelasan mengenai materi teks anekdot, mulai dari pengertian, ciri, tujuan, struktur, kebahasaan, dan contohnya. Mudah kan menulis teks anekdot? Untuk sekarang ini, teks anekdot lebih sering menggunakan untuk mengkritik dengan nada menyindir. Tentunya mengkritik kondisi sosial, politik, budaya yang belakangan ini hangat terjadi. Nah, itu saja mengenai pengertian dan contoh yang Ibu sampaikan pada hari ini. Lebih terkurang Ibu mohon maaf. Semoga bisa bermanfaat untuk anak-anak Ibu sekalian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.